Masyarakat ramai-ramai pulang ke kampung halaman lebih awal. Di Pelabuhan Merak, lebih dari 16.000 pemudik menyeberang ke Pulau Sumatera. Mudik dan kebebasan individu. Larangan mudik akan efektif diberlakukan beberapa jam ke depan. Meskipun demikian, ada ribuan orang yang sudah pulang kampung beberapa hari ke belakang. Bahkan diprediksi akan ada lebih dari 10 juta orang yang akan mudik tahun 2021 ini. Rekan-rekan, lebih dari sekedar demi merayakan Lebaran di kampung halaman, mudik itu adalah sebuah fenomena budaya bagi kita kaum urban yang belum sepenuhnya menjadi kaum atau orang-orang kosmopolitan. Sebagian besar kita adalah kaum urban yang terus saja merindukan kampung halaman karena semangat komunalitas kita yang tidak pernah habis kita kikis dari dalam diri kita. Kita adalah orang yang selalu ingin menjadi bagian dari sesuatu. Kita adalah orang-orang yang selalu ingin kembali ke akar. Kita adalah orang-orang yang selalu mau berbaur dengan rekan-rekan di desa dan di kampung kita. Dan dengan berkumpul dan berbaur, kita mendapat dukungan dan afirmasi. Nah, teman-teman, dalam arti itu, mudik itu adalah sebuah fenomena budaya, fenomena kultural yang melampaui perjalanan dan peziaran spiritualitas kita. Mudik itu sama dengan kembali ke akar. Mudik itu sama dengan kembali menghirup oksigen yang dulu pertama kali memberi kita kehidupan. Mudik adalah kembali ke Ibu Pertiwi dalam artinya yang sebenarnya. Dan kerinduan itu akan semakin meningkat dan membuncah persis karena tahun lalu itu kita memang tidak mudik. Tahun kemarin ketika pandemi ini datang, kita masih dalam ketakutan yang luar biasa sehingga banyak dari kita memutuskan untuk tidak mudik sambil merencanakan mudik yang akan terjadi, yang akan kita ambil di tahun 2021 ini. Baik rekan-rekan, tahun kemarin itu kita dan banyak dari kita sudah bertekad untuk mengambil cuti dan akan mudik di tahun 2021 ini. Kita akan kembali ke kampung dan berkumpul bersama keluarga kita. Dan kerinduan itu semakin besar sehingga kita tidak mau dikompromikan atau kita tidak mau dibatalkan lagi. Dan ternyata bahwa tahun ini prediksi kita meleset. Kita belum sepenuhnya mengontrol dan mengendalikan pandemi. Dan karena itu kemudian pemerintah memutuskan untuk melarang mudik. Nah, di situ kita memiliki beban berlebih, beban yang tambah karena tahun kemarin kita sudah rencana mau pulang dan tahun ini kita menghadapi kenyataan bahwa mudik itu dilarang. Teman-teman, dari sudut atau dari segi filsafat, larangan mudik tentu menimbulkan problem filosofis dan problem etisnya yang tersendiri. Pertanyaannya adalah, apakah larangan mudik atau larangan bepergian, larangan bergerak itu dapat dibenarkan secara etis? Nah, bukankah larangan bepergian itu melanggar hak dan kebebasan individu? Sejauh mana negara itu memiliki hak untuk mengatur pergerakan dan perpindahan warganya? Alasan etis yang paling klasik dan yang sering dikemukakan untuk membenarkan larangan tersebut adalah apa yang disebut dengan istilah pertimbangan utilitarisme. Dalam arti bahwa larangan pergerakan dan perpindahan warga itu dilakukan demi mencegah sesuatu wabah yang berdampak pada semakin memburuk dan semakin rusaknya kehidupan bersama sebagai warga negara secara keseluruhan. Dan dalam konteks itu tentunya adalah wabah yang sedang kita hadapi sekarang, yakni pandemi yang
mulai kita hadapi sejak tahun yang lalu. Baik rekan-rekan, itu adalah pertimbangan atau dasar etis dan filosofis yang diambil oleh para pengambil kebijakan, dalam hal ini pemerintah, ketika menetapkan larangan untuk mudik yang kemudian dituangkan dalam bentuk peraturan dan hukum. Ada dampak hukum sebagai ikutannya, dan kita sebagai warga negara terikat atau akan diatur oleh hukum dan peraturan yang telah ditetapkan tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, lalu bagaimana dengan warga masyarakat? Apakah pertimbangan etis dan pertimbangan filosofis yang sifatnya utilitaristik itu juga menjadi pertimbangan kita masyarakat ketika kita mengambil sikap untuk mengikuti larangan tersebut atau tidak? Saya melihat bahwa warga masyarakat atau kita justru memiliki pertimbangan etis dan pertimbangan filosofis tersendiri. Kok bisa? Bagi saya, logika utilitaristik yang digunakan pemerintah dalam melarang kita untuk bepergian atau untuk mudik, itu justru kita sebagai masyarakat memiliki pemahaman dan kita memberi makna tersendiri pada pertimbangan utilitaristik itu. Dalam arti itu, warga masyarakat justru juga memiliki pertimbangan utilitaristiknya tersendiri. Dalam arti apa? Bahwa ini pertimbangan utilitaristik di dalam pikiran masyarakat, bahwa kalau seseorang itu tidak pulang kampung dan tidak berkumpul bersama keluarga di kampung, maka ketidakpulangan dia itu akan mendatangkan kesedihan dan ketidakbahagiaan bagi keluarganya dan bagi keluarga besarnya, atau bahkan ketidakbahagiaan bagi seluruh rekan-rekannya dalam satu kampung itu. Nah, bukankah ini juga sebuah cara berpikir yang utilitaristik juga? Jadi, pertimbangan utilitaristik yang diambil dan ditetapkan oleh pemerintah, nah kita masyarakat sendiri juga memiliki pertimbangan utilitaristik tersendiri. Jadi harus seperti apa dong kalau pemerintah memiliki pertimbangan utilitaristik dan kita warga masyarakat juga memiliki cara bernalar moral tersendiri? Kita harus apa? Nah, kalau saya sih berpikirnya demikian. Bagi saya, larangan mudik dan alasan yang ada di belakangnya, yakni untuk mencegah keburukan atau kerusakan yang lebih besar terjadi di Republik ini, itu semua hanya bisa diterima oleh masyarakat sebagai sebuah perintah moral yang wajib dilaksanakan jika, jadi ini syaratnya, ini hanya bisa diterima sebagai perintah moral dan masyarakat merasa wajib melaksanakan larangan itu jika kita sebagai warga masyarakat itu memiliki otonomi dan nalar moral yang memadai. Jadi dua kondisi ini yang saya lihat harus ada. Yang pertama, kita memiliki otonomi, dan yang kedua, kita memiliki nalar moral yang kuat. Apa yang dimaksud dengan kedua hal ini? Saya dan segelintir filsuf atau sebagian kecil filsuf itu melihat dan percaya bahwa dalam kadar tertentu itu otonomi dibutuhkan dan diandaikan dalam setiap pengambilan keputusan yang sifatnya utilitaristik. Nah, dengan begitu dalam konteks ini, utilitarisme lalu dilihat tidak semata-mata sebagai sebuah perintah moral yang sifatnya heteronom atau sebagai suatu paksaan dari luar sebagaimana yang seringkali dikritik oleh para pengikut etika Kantian. Anda atau kita boleh menyebut posisi utilitarisme sebagaimana yang saya maksudkan ini sebagai ya semacam utilitarisme yang diperbarui, bahwa di dalam pertimbangan utilitaristik itu diandaikan suatu otonomi moral tertentu. Nah, ini yang saya maksudkan yang pertama. Jadi itu posisinya. Nah, yang kedua, kondisi yang kedua yang harus ada adalah menurut saya, kalau kita atau warga masyarakat memiliki nalar moral yang cukup baik dan cukup memadai. Baik rekan-rekan, konkretnya seperti apa sih seluruh pikiran yang kedengaran dan tampaknya abstrak? Konkretnya begini, berhadapan dengan larangan mudik dari pemerintah,
pada waktu itu kita berhadapan dengan pilihan moral. Jadi ketika kita menghadapi larangan itu, kita mendengar dan membaca larangan itu, pada saat itu kita sedang berhadapan dengan pilihan moral. Nah, sebenarnya ini bukan pilihan moral yang setara, karena ini adalah sebuah larangan. Jadi mungkin lebih baik disebut sebagai larangan dan bukan pilihan moral. Tetapi menurut saya dalam situasi demikian, meskipun saya memiliki pertimbangan utilitaristik juga, bahwa kalau saya tidak pulang itu keluarga saya itu merasa tidak bahagia, merasa sedih dan sebagainya, dan juga teman-teman saya sedesa juga merasa sedih karena ketidakpulangan saya tetap bisa memilih untuk tidak pulang kampung. Dan ini yang tadi saya maksudkan sebagai kondisi otonomi moral. Jadi dalam situasi pertimbangan utilitaristik itu, saya punya otonomi moral untuk memutuskan tidak pulang kampung. Dalam konteks juga saya memiliki pertimbangan utilitaristik. Nah, alasannya adalah menurut saya dan saya kira kita semua sepakat ini, bahwa jumlah ketidakbahagiaan keluarga besarku atau orang-orang seluruh kampungku kalau saya tidak mudik dan mereka merasa tidak bahagia, itu jumlah ketidakbahagiaan mereka itu masih kalah kalau kita bandingkan dengan total ketidakbahagiaan seluruh Indonesia jika pandemi yang sekarang ini tidak bisa kita kendalikan atau malah menjadi parah hanya gara-gara kita pulang mudik. Nah, itulah pertimbangannya. Rekan-rekan, maka di hadapan larangan itu, saya sebagai subjek atau sebagai individu atau sebagai orang yang otonom itu memang masih bisa memilih untuk mudik. Ya, buktinya kalau kita baca berita, memang ada orang yang bahkan mengambil kesempatan untuk pulang kampung sebelum tanggal ditetapkannya larangan mudik tersebut. Nah, ini berarti ada celah untuk pulang. Atau bahkan ada orang yang saya yakin akan tetap mencoba untuk pulang, mengikuti jalan tikus dan semacamnya. Nah, pulang dengan berbagai cara. Nah, ini semua kita lakukan, itu artinya bahwa ada celah atau ada space untuk kita memilih melakukan hal yang sebaliknya dari larangan. Tetapi, kalaupun tersedia ruang untuk saya, jadi kalaupun tersedia ruang untuk saya memilih untuk pulang, saya sebagai individu atau subjek moral yang otonom tadi itu tetap memilih untuk tidak mudik atau tidak pulang. Karena apa? Karena saya mengerti dengan baik dampak dari pilihan saya. Jadi lihat dua kondisi tadi. Yang pertama itu saya memutuskan dengan bebas, saya tidak merasa dilarang, saya tidak merasa ada tekanan dari luar. Dan yang kedua, saya menggunakan nalar saya, dengan menggunakan nalar moral saya untuk melihat bahwa ternyata dampak dari tindakan saya itu kalau saya pulang itu dahsyat, dapat berakibat pada semakin rusaknya keadaan seluruh Indonesia. Karena itu saya memilih untuk tidak pulang. Perhatikan teman-teman, dan ini mengandaikan apa yang saya sebut tadi sebagai nalar moral yang juga baik. Jadi otonomi moral yang baik dalam konteks utilitarisme, tetapi otonomi moral yang baik dan nalar moral yang baik. Yang saya maksudkan di sini itu adalah kemampuan untuk menganalisis dan menarik konsekuensi-konsekuensi tertentu dari pilihan tindakan kita. Dan tadi saya mengatakan konsekuensi yang saya lihat tadi itu adalah kalau saya pulang, maka keadaannya menjadi lebih buruk untuk seluruh komunitas Indonesia yang lebih luas. Dan itu menurut saya tidak membutuhkan logika yang rumit kok. Pertimbangan-pertimbangan yang sederhana seperti itu, tidak usah pikir yang rumit. Rata-rata kita semua bisa memahami dan mengertinya. Maka teman-teman, ketika ribuan atau bahkan jutaan orang hari-hari ini ingin mudik atau ingin pulang kampung, saya sebagai pengajar dan penggiat filsafat itu hanya memikirkan dua hal atau dua kemungkinan. Yang pertama, atau kita ini memang mementingkan kalkulasi utilitaristik kita sendiri dan kita tidak ingin kepentingan utilitaristik kaum kita itu dikalahkan oleh kepentingan yang lebih besar, kepentingan seluruh Indonesia. Dan itu menurut saya cara berpikir itu sah-sah saja, karena tadi saya mengatakan bahwa pemerintah memiliki pertimbangan utilitarisme dan kita sendiri sebagai warga negara juga memiliki pertimbangan utilitaristik tersendiri. Atau kemungkinan yang kedua
Atau jangan-jangan kita memang adalah warga negara atau orang-orang yang belum mampu atau belum memiliki kemampuan berpikir, bernalar secara otonom. Mungkin dua kemungkinan ini yang saya pikirkan kalau ternyata masih ada ribuan atau bahkan jutaan orang yang memilih untuk mudik tahun ini. Bagaimana menurut teman-teman? Silakan memberikan komentar di kolom komentar yang tersedia. Terima kasih telah menonton video ini dan tetap memberikan reaksi, membagi video ini, share, subscribe channel ini, dan jika Anda suka dengan video-video saya, tetap ikuti video-video saya selanjutnya.